Allah memiliki tangan. Dan subhanallah, orang-orang Yahudi mengakui Allah punya tangan. Berdasarkan ayat ini, kata para ulama, orang-orang Yahudi lebih baik daripada Jahmiyah, daripada orang-orang sesat yang tidak mengimani Allah punya tangan. Karenanya akidahnya Wahabi ini mirip akidahnya al-maghdubi alaihim, golongan yang dimurkai Allah, yaitu Yahudi. Jadi Tuhannya Yahudi, abang Tuhannya Wahabi, karena lebih tua. Makanya disingkat, karena Wahabi dengan Yahudi, Yahudi dengan Wahabi ini adik-beradik atau kakak beradik, disingkat menjadi Wahyudi. Ahlus Sunnah wal Jamaah, kenapa mereka terlindung dari kesesatan? Karena mereka tidak melakukan takyif, yaitu tidak menggambarkan sifat-sifat Allah. Contoh jamaah sekalian, Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada kita, Allah memiliki tangan. Dan subhanallah, orang-orang Yahudi mengakui Allah punya tangan. Cuman kata orang Yahudi, yadullahi maglulah, tangan Allah terbelenggu. Makanya berdasarkan ayat ini, kata para ulama, orang-orang Yahudi lebih baik daripada Jahmiyah, daripada orang-orang sesat yang tidak mengimani Allah punya tangan. Orang Yahudi mengimani Allah punya tangan. Cuman kata mereka tangan Allah terbelenggu. Maka Allah bantah mereka. Karenanya akidahnya Wahabi ini mirip akidahnya al-maghdubi alaihim, golongan yang dimurkai Allah, yaitu Yahudi. Jadi Tuhannya Yahudi, abang Tuhannya Wahabi, karena lebih tua. Makanya disingkat, karena Wahabi dengan Yahudi, Yahudi dengan Wahabi ini adik-beradik atau kakak beradik, disingkat menjadi Wahyudi. Wahabi abangnya Yahudi. Bukan ya, Wahabi adiknya Yahudi. Ini beda akidahnya Wahabi dengan kita, beda. Kalau kita, Allah gak serupa dengan apapun perkara baru. Dalilnya mana? Allah gak serupa dengan perkara baru. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Karenanya kata para ulama, gak ada Allah serupa dengan apapun. Karenanya kata para ulama salaf, kullu ma khatara bi balik fallahu bi khilafi dzalik. Setiap sesuatu yang terlintas dalam pikiran kamu, Allah gak sama dengan itu. Apa saja ada orang memikirkan tentang Allah, Allah gak sama dengan itu. Mengapa? Karena yang terlintas dalam pikiran manusia itu tidak akan keluar dari apa yang pernah dia lihat. Sedangkan apa saja yang pernah dia lihat, semuanya adalah perkara baru. Sedangkan Allah itu wajib memiliki sifat qidam, wujudnya tanpa permulaan. Berarti Allah tak serupa dengan perkara baru. Ini pertanyaan ketiga. Pertanyaan kelima, Allah yang wujud qidam baqa' mukhalafatul hawadisi, alamatnya di mana? Kita jawab qiyamuhu binafsi. Allah berdiri pada zatnya sendiri. Artinya apa? Allah tidak butuh pada tempat dan Allah tidak butuh pada yang menciptakan atau mengatur. Mengapa gak butuh? Yang namanya butuh itu bukan sifatnya khaliq, sifatnya Tuhan, tetapi sifatnya makhluk. Kalau kita butuh tempat dan tempatnya harus nyaman, ada AC-nya. Kalau entah nyala apa enggak AC-nya itu, saya agak nyala ya, nyala. Kalau tempatnya enggak enak, kita agak betah di sini. Kalau Allah enggak butuh. Ini akidah Ahlus Sunnah wal. Kalau Wahabi beda. Wahabi kalau ditanya alamat Tuhan di mana, loh, kamu belum tahu? Belum. Kamu, saya sudah tahu. Di mana? Di Arasy. Wah, jauh banget ya. Lah kenapa? Kalau kita ada perlu gimana? Kan nggak ada pesawat ke Arasy. Apa kata Wahabi? Jangan khawatir, karena Tuhan setiap pukul 3 pagi turun ke langit pertama di dunia. Ditanya Wahabi, ngapain Tuhan itu turun pukul 3 pagi? Untuk mendengar doa kamu. Makanya pukul 3 pagi bangunlah sholat malam, kata Wahabi. Wahabi ditanya, memangnya kalau nggak turun dari Arasy Tuhan nggak dengar? Bingung Wahabi mau jawab. Nanti dia jawab sebenarnya dengar sih walaupun nggak turun. Takut dibilang, ya kalau memang nggak turun bisa dengar, ngapain turun? Kalau nanti dia jawab, oh kalau nggak turun Tuhan ya nggak dengar, kafir dia. Bingung. Kalau bilang dengar, nanti ditanya lagi nggak bisa jawab lagi dia. Katanya dengar, lalu ngapain turun?